Nah, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, maka dijawab oleh beliau yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, enggak nunda salat, datang masuk waktu salat bergegas untuk melaksanakan salat. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak males-malesan, enggak ngundur salat sampai akhirnya mendekati daripada keluar waktunya sholat. Karena orang yang mengerjakan sholat di awal waktu dalilan alal hirsi alaiha, menjadi bukti kalau dia itu punya perhatian dan jaga sholatnya. Datang waktu sholat dia sholat, berarti itu bukti kalau dia betul-betul harus jaga dirinya untuk senantiasa melaksanakan perintahnya Allah, khususnya sholat. Wa ala annal muslima ya'rifu haqqallah wa yuhafid alaihi. Kalau orang jaga sholatnya berarti dia sedang menjaga haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bil ihsani ilaihima, dengan berbuat baik kepada mereka berdua, wal qiyami bi khidmatihima, dan membantu mereka khidmah kepada kedua orang tua, wa tarki ugugihima, dan meninggalkan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah, berjuang atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amalan yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin dicintai sama Allah, ingin tahu amalan yang paling dicintai sama Allah, nah ini hadis ini Nabi Muhammad ngabarkan kepada kita, sholat tepat pada waktunya. Sebisa mungkin jangan mundur sholat. Datang waktunya sholat, kita bisa pergi ke masjid, bisa sholat di masjid, lebih afdol. Karena sholat tepat pada waktunya itu amalan yang dicintai sama Allah. Dan sholat itu akan memberikan kebahagiaan kita di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu nasihatnya ulama, bumi ini kalau kering gersang, itu orang-orang pada ngapain supaya diturunkan hujan? Sholat istisqa. Berarti permasalahan alam semesta itu bisa diselesaikan dengan apa? Dengan sholat. Apalagi permasalahan kita yang sepele. Permasalahan alam semesta yang berat, yang sampai detik ini orang nggak tahu cara nurunkan hujan itu bagaimana, itu bisa diselesaikan dengan sholat. Lah apalagi masalah kita yang sepele. Maka jangan sampai kita ninggalkan sholat. Sebisa mungkin jangan sampai kita menunda sholat. Sesibuk apapun diri kita, kalau datang waktu sholat, katakan kepada diri kita, kesibukan yang saat itu ada pada diri kita, itu jalan keluarnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang saat itu menyeru kita untuk menyembah. Jadi kita punya masalah kayak apa, sebentar. Ini masalah jalan keluarnya yang punya cuma Allah, yang bisa nyari jalan keluar juga Allah. Dan saat ini saya dipanggil sama Allah, maka saya akan dahulukan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita menunda sholat, karena sholat tepat pada waktunya memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini jangan diremehkan. Orang itu kalau mau bahagia kuncinya salah satunya apa? Bakti sama orang tua. Nggak ada ceritanya ada orang yang durhaka sama kedua orang tuanya hidup bahagia di dunia ini, nggak pernah ada ceritanya. Yang ada kalau kita ketemu sama orang sukses, kita tanya rahasianya apa? Birrul walidain. Berkahnya kedua orang tuanya, doanya kedua orang tuanya. Saya bahkan pernah ketemu sama seorang pengusaha sukses. Saya nanya, ini kiat-kiatnya apa? Langkah menuju kesuksesannya dulu tuh bagaimana? Kuncinya apa? Rahasianya apa?
Dia nggak jawab karena sekolahnya di Amerika, karena dia lulusan S3 di bagian inilah. Di puncak kesuksesannya ketika saya tanya rahasia suksesnya apa, dia jawab apa? Berkahnya orang tua. Kadang ada sesuatu yang ya kalau orang andalkan logikanya saja, kadang nggak mau nerima. Tapi orang-orang seperti itu justru ngasih pengetahuan kepada kita yang mungkin orang yang suka ngandalkan logikanya nggak bisa nerima seperti itu. Nggak mungkin. Masa gara-gara berkah orang tua kok bisa sukses kerja itu ya harus ada ilmunya, harus pakai marketing begini. Ini orang hebat, ini orang sekolah. Ketika saya tanya, ya itu menunjang asbab, menjadi sebab usahanya berhasil. Tapi dari sekian banyak usahanya yang dipandang paling berefek tinggi, dan dia pasti merasakan itu, dia yang ngalamin apa? Berkahnya orang tua. Saya sukses berkat doanya orang tua, saya sukses karena baktinya saya kepada kedua orang tua. Nah, kalau orang yang durhaka sama kedua orang tua, susah. Yang ada justru apa? Hancur hidupnya, karena dia ngelanggar perintahnya Allah. Tapi kalau orang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti itu bisa melancarkan rezeki. Berbakti kepada kedua orang tua itu bisa menjadi sebab masuknya ke dalam surganya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua itu bahkan bisa menggugurkan dosa. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan berbakti atau birrul walidain kepada kedua orang tua. Kemudian diriwayatkan dalam hadis ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ubayyi'uka alal hijrah, saya mau membaiatmu ya Rasulullah, mau hijrah dan juga apa? Wal jihad, dan juga mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abtaghi al ajra minallah. Saya mau hijrah, mau jihad, tujuan saya semata-mata ingin dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Nabi Muhammad, fahal min walidaika ahadun hayy? Apakah ada salah seorang daripada kedua orang tuamu yang masih hidup? Dijawab sama orang tadi, na'am bal kilahuma, dua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Bukan hanya satu, tapi kedua orang tua saya itu masih hidup. Nabi tanya lagi, fatabtaghiyal ajra minallah, apakah kau ingin dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala? Tadi kan dia nyebut, saya ingin baiat engkau ya Rasulullah untuk hijrah dan untuk jihad. Tujuan saya semata-mata ingin dapat pahala sama Allah. Nah, ketika ditanya sama Nabi orang tuanya masih ada apa enggak, dia jawab dua-duanya masih ada. Sama Nabi ditanya lagi, betul kau mau cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab sama orang tersebut, na'am, iya, saya mau cari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sabda Rasulullah? Farji' ila walidaika, kembalilah kepada kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma. Kemudian diperintahkan sama Nabi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain juga ada sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad. Dia minta izin seperti ini. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak datang kepadamu kecuali saya bikin nangis dua orang tua saya. Maksudnya mungkin orang tuanya berat ngelepas anaknya. Sampai orang tuanya itu ngelepas dalam keadaan nangis. Apa kata Nabi Muhammad? Irja' ilaihima. Kembali kau kepada kedua orang tuanya, fa'adhikhuma, buat mereka berdua tersenyum. Kama abkaitahuma, sebagaimana engkau membuat mereka berdua menangis. Tadi kau berangkat bikin mereka berdua nangis, sekarang balik bikin mereka berdua menangis sebagaimana engkau tadi bikin mereka berdua tersenyum sebagaimana tadi engkau membuat mereka berdua menangis. Nah, ini saking mulianya birrul walidain. Kalau betul-betul mau dapat pahala dari Allah, kembali, dan tentunya ini bukan jihad yang wajib ya. Maka dia disuruh kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbakti kepada kedua orang tuanya.